Pak Yo, kami dari X2 TF Farmasi dan kami melakukan wawancara dengan narasumber Pak Apip di daerah agama. Kenalkan, saya William Rizky Bisono dari absen 22. Saya Fransiter Brayuda dari absen 7. Saya Rafa Syaputra dari absen 14. Saya Fidel Rusanustama dari absen 21. Saya Karis absen 10. Dan saksikan video kami mewawancarai Pak Apip di Gama. See you guys. Selamat pagi Pak Apip. Selamat pagi. Saya ingin bertanya Pak. Ya, waduh senyumnya kok. Benar sekali hari ini. Gembira Pak. Ya. Bagaimana awal mula Bapak mengenal dan menghayati iman kepada Tuhan? Iman kepada Tuhan. Gimana ya? Sebenarnya itu gampang ya. Sebenarnya setiap manusia yang memiliki agama itu harus percaya sama Tuhan. Harus memiliki keyakinan iman kepada Allah atau iman kepada Tuhan yang masing-masing. Itu sih. Semua orang yang memiliki agama sih, kalau nggak punya agama itu tidak lagi. Oke ya Pak. Gitu. Ya apa lagi Fit? Pertanyaan kedua ya Pak. Dua. Apakah ada pengalaman masa kecil yang membentuk iman Bapak hingga saat ini? Iman saya. Yo. Sebenarnya kalau dari kecil itu nggak ada kejadian yang istimewa sih, cuma saya. Cuman Pak Apip itu memang terlahir dari mungkin bapak ibu atau keluarga yang lingkungan itu basic agamanya hampir semuanya ada. Jadinya hampir biasa aja lah, ya udah kita menjalani hidup sosial dan beragama. Gitu sih. Nggak ada yang begitu spesial sih cerita kalau waktu kecil gitu. Oke Pak, saya ingin bertanya. Ya. Pernahkah Bapak mengalami masa sulit dan benar-benar menguji iman? Bagaimana Pak Apip menghadapinya? Menguji iman ya, masa-masa sulit. Sebenarnya kalau masa-masa sulit sih umumnya laki-laki aja ya. Kalau masalah kehidupannya insya Allah kita masih bisa menghadapinya. Cuman kalau saya sendiri itu jadi masa sulitnya itu menahan nafsu bagian mata kayak. Bagian mata, Bagian melihat mata. cewek gitu ya Pak? Iya sih, cuma kalau itu kan nggak mungkin juga. Oh iya, oke, lanjut. Oh, iya. Next ya Pak? Ya, Apa yang membuat Pak Apip tetap percaya dan tidak menyerah di tengah tantangan? oke. Setiap orang itu pasti mempunyai proses. Gitu. Pasti memiliki proses, memiliki tantangan. Toh kenapa sih kita harus menyerah? Menyerah itu sebenarnya boleh juga kalau benar-benar itu sudah lelah, tidak ada hal yang baik ke depannya, itu lelah nggak apa-apa ya, menyerah nggak apa-apa. Tapi misalkan kita berproses, kita gagal, itu kita udah punya modal berproses, sedangkan yang lain belum. Coba dilihat ke belakang, oh aku udah sampai tahap ini, kenapa tidak dilanjutkan? Itu sih, itu tahapan menyerah atau tidaknya. Tapi kalau misalkan goalnya itu jauh banget ya, kenapa tidak kita menyerah? Ya sah-sah aja. Begitu. Apa namanya lupa tadi? Tidak. Tidak ya. Next ya Pak? Next ya. Apakah ada doa atau ayat kitab suci atau pengalaman spiritual yang sangat menguatkan di saat-saat sulit ini? Doa. Atau apa mungkin ke Pak Apip lagi masa kesulitan? Ya itu tadi nih kepada yang pertama tadi yang kepada Allah. Kemudian sebenarnya kalau dagang Islam gampang-gampang aja, Bismillahirrahmanirrahim ya kan? Iya betul. Udah selesai. Kalau misalkan mungkin di Katolik kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sudah selesai. Yang penting udah kita kalau saat kita sama Tuhan itu urusan nanti lancar atau tidaknya ya biar Tuhan yang ngatur. Kemarin memang sengaja tak aturnya malah rusak gitu. Gitu udah diatur Tuhan aja udah. Kemarin coba ngatur kehidupan loh, kok malah semakin kesana semakin kesini, ya udahlah biar diatur sama Tuhan aja udah gitu. Makasih ya Pak. Ya. Next Pak, dari saya Pak. Banyak banget nih berapa? Banyak 10 Pak. 10 ya. Itu 5 ya. Ya, yang keenam. Oke. Bagaimana iman Bapak mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Mengambil keputusan intinya adalah setiap orang itu pasti punya kebaikan dan keburukan. Kalian hanya milih aja, kalian milih endingnya baik atau buruk nih. Kalau mau endingnya buruk ya udah lakukan hal-hal buruk aja udah. Kalau mau endingnya baik ya udah kita lakukan hal baik. Terkadang aja kita melakukan hal baik aja. Hasilnya kadang masih buruk. Nah kalau kita kalau buruk udah buruk buruk. Nah, gimana coba? Ayo. Itu sih. Ambil aja yang positif aja, yang baik aja. Lanjut Pak. Lanjut. Oke lanjut. Apa tindakan nyata Bapak ketika tindakan nyata Bapak yang lakukan sebagai bentuk penghayatan iman kepada Tuhan? Iman kepada Tuhan yang pasti ya kan.
Ya bentuk imannya Pak Apip udah, kalau Tuhan mengatakan A ya A, B ya B, C ya C, bukan mengatakan C tapi kan iso nggak usah itu nggak usah. Misalnya gini, setiap orang muslim harus wajib sholat waktu 5 kali sehari. Ya udah lakukan aja, kenapa sih harus 5 nggak usah, nggak perlu. Diminta puasa ya puasa, diminta mengaji ya mengaji, kalau misalkan diminta misa ya misa, ya kan, diminta teman-teman yang depan yang belakang ya udah diminta aja dengan baik, itu aja, itu udah hal yang paling kecil. Terus lagi Lanjut, dalam kehidupan sosial bagaimana iman mendorong Bapak membantu sesama? nah gini, kalian percaya nggak sedekah itu sebenarnya menabung? Percaya. Nah itu udah jawabannya itu sih sebenarnya. Intinya adalah ketika sosial dan agama digabungkan, intinya salah satunya adalah sedekah. Sedekah itu artinya menabung. Walaupun kita tidak dibalas di dunia ini, itu sudah dipastikan dan juga dijanjikan akan dibalas di akhirat. Intinya sedekah adalah menabung. Next. Ya, monggo. 70 lagi masih bisa sih. Saya tak tarik lagi. Ya. Dua lagi kok Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami anak-anak muda tentang pentingnya beriman kepada Tuhan? Pentingnya iman kepada Tuhan untuk kalian semua. Ya, anak-anak muda. Intinya gini teman, semua agama itu pasti mengajarkan hal baik. Udah ikuti aja agamamu, ikuti Tuhanmu, itu. Intinya jangan lupa juga bahwasanya setiap orang itu kalau ibaratnya jaga Pak Apip, mengaji itu harus ada gurunya. Sama dengan kalian, ya baca Alkitab itu juga harus ada gurunya, bukan kalian yang memaknai sendiri. Itu karena keterbatasan manusia adalah yaitu ketika dilihat sesuatu malah ambilnya yang lain-lain, pemikirannya beda. Jadi sebelum pemikiran beda, cari guru yang tepat. Seperti Bisa jadi Pak Apip. Jika ada suatu nasihat tentang iman yang bisa Bapak berikan kepada kami apa? Oh, nasihat untuk ini. Semua. Aduh, nasihatnya apa ya? Tentang iman. Tentang iman kepada Tuhan. Ya. Nasihatnya ini, teman-teman, Allah itu maha baik. Ya Allah maha baik, Allah lagi pemurah. Ya kalau misalkan kamu berbaik sangka dengan Tuhan, itu pasti akan ada jalan yang baik. Misalkan besok aku udah bisa makan, itu udah boleh. Besok aku pasti bisa makan karena aku punya Tuhan. Toh kalau misal besok tidak bisa makan, insya Allah Tuhan akan memberikan kekenyangan yang berbeda. Itu ya Mas. Benar. Itu teman-teman, ya ada lagi nih. Udah, Pak. Udah, wah. Makasih ya Pak. Ya. Pertanyaan dijawab dengan baik. Dengan Mungkin baik. Kita akan tutup dari sini ya Pak. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama teman-teman ya. Dan Pak Ezi juga ya. Ya. Kita kemarin. Udah, Pak.